Halo, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kita mau bahas dua topik, yaitu Bayern Munchen yang tadi malam kalah melawan Bochum, sama Man United yang terus meneruskan tren positif menang. Sebelum ke sana kita update dulu dari beberapa pertandingan. Ada dari Serie A, kemarin Juventus ditahan imbang dan tadi malam AC Milan kalah 4-2 melawan Monza. Gila, ini buat Inter semakin jauh dari pesaing mereka Juventus dan juga AC Milan. Gapnya itu 12 poin sendiri. Jadi untuk Serie A gua rasa ya sampai akhir Inter yang bakalan juara, karena murni kompetitornya gak sanggup atau gak bisa compete sampai di pekan-pekan terakhir. Dan Bayern Munchen yang menelan kekalahan 3 kali beruntun, yaitu sebelumnya di Liga kalah melawan Leverkusen, di UCL kalah melawan Lazio, tim Serie A, tim papan tengah. Dan tadi malam bermain di kandang Bochum, mereka kalah lagi 3-2. Bochum adalah tim Bundesliga papan tengah rank 11 melawan Munchen yang di atas kertas kualitas pemain mereka jauh dari pemain Bochum, dan mereka kalah. Ya, ini sangat menyedihkan untuk Bayern Munchen. Dan sekarang selisihnya dengan Leverkusen itu 8 poin. Bayangin, bertahun-tahun selama 10 atau 11 tahun beruntun Munchen begitu sangat menguasai Bundesliga dengan filosofi mereka, dengan pemain-pemain mereka, dengan pelatih-pelatih mereka. Meskipun pemain dan pelatih itu datang dan pergi di Munchen, tapi mereka kompet bertahun-tahun memenangkan gelar, memenangkan liga, dan bahkan hampir nggak ada yang bisa menyaingi. Kalau kita ingat di bawah itu dulu ada Borussia Dortmund ketika masih dipegang oleh Jurgen Klopp. Mereka berhasil mencuri 1 gelar, tapi habis itu sisanya Munchen bahkan sampai musim lalu. Dan musim lalu pun sebenarnya Munchen nggak layak juara karena itu dikasih oleh Dortmund di pekan terakhir. Dortmund main di kandang, seharusnya kalau Dortmund itu menang, mereka yang juara, karena Munchen kalah goal difference kalau nggak salah, atau head to head. Tapi mereka nggak bisa memenangkan game terakhir itu, padahal mereka main di kandang. Ya, yang terjadi adalah Munchen yang meraih gelar musim lalu, ibaratnya dikasih kalau itu mah. Dan musim ini mereka kembali terseok-seok. Yang gue lihat, yang beredar di sosial media, di media-media itu, pemain kelihatan gak happy. Bahkan tadi malam ketika Joshua Kimmich ditarik dari pertandingan, itu kelihatan disorot oleh media, kelihatan banget mukanya gak happy. Sehingga gua rasa banyak pemain yang gak happy, bukan hanya Kimmich, oleh peran dari seorang Tuchel sebagai pelatih musim ini. Karena ya Tuchel sering mengganti-ganti formasi atau mengganti cara bermain mereka. Padahal kalau dilihat dari 2-3 tahun yang lalu, Bayern Munchen itu jelas soal filosofi mereka. Mereka selalu bermain dengan 4-2-3-1 atau juga 4-3-3, hanya merubah sedikit. Tapi di era Tuchel terkadang digonta-ganti menjadi 3-4-3. Dan yang gua tangkap berdasarkan mereka musim ini, itu strategi yang diterapkan oleh Tuchel itu sangat karatan, dalam artian minim kreativitas. Padahal mereka disokong oleh beberapa pemain, Kim Min-jae, sama di depan itu ada seorang Harry Kane. Ya harusnya kalau lo punya tim sebagus Munchen, kualitas pemain, harusnya lo gak usah pelatih bagus, pelatih mediocre pun seharusnya bisa kalau bermain mengandalkan sistem. Nah, ini yang tidak terjadi di era Tuchel, sehingga mereka terseok-seok, bahkan tertinggal 8 poin dari Leverkusen yang
dilatih oleh Xabi Alonso, yang dimana ini adalah musim pertama Xabi kalau nggak salah ya. Jadi ya ini sangat menjadikan untuk Munchen, dan feeling gue Tuchel kalau seandainya besok di leg kedua UCL melawan Lazio mereka gagal, nggak bisa lolos, feeling gue Tuchel dipecat. Ataupun kalau seandainya mereka lolos, gue rasa mereka nggak akan jauh, paling mentok perempat final, terus akhir musim. Kalau masih begini, gue rasa Tuchel ya ini musim terakhir buat dia, karena dia benar-benar flop. Sama kayak ketika waktu-waktu terakhir dia di Chelsea, ini mirip-mirip yang terjadi situasinya kayak di Munchen saat ini. Mirip, sangat mirip ketika dia masa terakhirnya di Chelsea. Ya, sangat menyedihkan tentunya melihat Bayern Munchen yang seperti ini musim ini. Kalau dilihat dari sisi permainan, 2-3 tahun terakhir kan kita dihibur dengan Munchen, dicuci otak kita dengan gaya bermain yang sangat atraktif, dan mereka memenangkan segalanya di bawah asuhan Hansi Flick. Itu benar-benar udah main kayak robot kasarannya. Mereka bisa ngelawan tim apapun dan mereka menang semua. Mereka sapu bersih. Dan di musim ini sangat jauh gapnya. Baik itu dari sisi permainan maupun rasa percaya diri atau fighting spirit mereka, itu kelihatan para pemain itu banyak yang gak happy. Oke, kita ke MU sekarang. MU semalam mencetak kemenangan lagi, dan ini kemenangan yang terus berlanjut dari beberapa match sebelumnya. Dan sekarang mereka berada di rank 6, terpaut 5 poin dengan Aston Villa di rank 4. Artinya peluang akan terbuka sangat lebar kalau mereka terus meneruskan tren positif ini. Nah, ini yang akan menjadikan rasa percaya diri atau tingkat motivasi mereka menjadi lebih, karena di awal musim sampai pertengahan Januari kemarin ya mereka ups and down, kadang main bagus, kadang main jelek, dan sering jeleknya tapi juga kadang ugly win. Dan itu kadang untuk tim yang sedang dalam masa berproses kayak MU ya kadang penting menang-menang ugly win meskipun nggak selalu main bagus. Tapi semalam melawan Luton Town mereka main cukup solid. Højlund kembali mencetak gol berturut-turut. Semalam 2 gol dari Højlund. Ya, Luton Town kita tahu sendirilah, mereka kalau di kandang lumayan giant killer. Bahkan Liverpool kesulitan nggak bisa menang. Arsenal pun harus menang di detik-detik terakhir, di menit-menit akhir. Dan semalam MU berhasil memenangkan pertandingan melawan Luton Town. Dan ini akan terus menjaga asa mereka untuk meraih posisi 4 besar, karena ini masih sangat terbuka lebar. Sisa match tinggal 14 atau 13 match terakhir, dan itu sangat bisa kalau kita lihat dari sisi pesaingnya, yaitu Aston Villa, Spurs, dan juga Newcastle. Brighton kita coret, meskipun mereka kemarin menang, tapi Brighton sering gak konsisten. Dan ini menjadi model yang sangat bagus untuk MU untuk next match selanjutnya. Di bulan ini mereka nggak terlalu dapat musuh yang sangat berat, ya tim-tim papan tengah papan bawah lah. Dan ini akan sangat bagus untuk mereka menjaga peluang, menjaga asa. Berdasarkan match semalam, di atas kertas mereka hanya menang 2-1. Tapi sekali lagi, seharusnya di babak kedua itu seharusnya full time itu minimal itu 4-1, 5-1, karena begitu banyak banget peluang yang nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain depan mereka. Kita lihat dari peluangnya Dalot, dia kan sudah one to one sama kiper, kenapa dia nggak langsung memilih untuk shooting, padahal itu ruang terbuka sangat lebar, dan dia mencoba untuk melewati kiper. Yang terjadi adalah bolanya ketangkap sama kiper. Dari Garnacho 2 kali, sama terus Højlund juga, sama Bruno Fernandes juga. Bruno udah gocek kiper,
dia shooting dan masih ada pemain Luton Town yang memblok bola tersebut. Artinya kan kalau seandainya mereka lebih efektif, mereka meng-create cukup banyak peluang dan Luton Town bermain tidak bertahan total tapi lebih bertahan ke babak sendiri, namun transisi mereka dari bertahan ke menyerang itu sangat jelek sehingga banyak celah yang bisa diekspos oleh pemain tengah MU, pemain depan, dan terbuka banyak space sehingga bola-bola terupas ke Garnacho, Bruno, apalagi peluangnya Bruno ya. Itu kan benar-benar space-nya sangat banyak karena transisi dari pemain Luton Town ketika menyerang ke bertahan itu sangat buruk dari sisi organize. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain MU, dan itu yang menjadi PR. Harusnya mereka lebih efektif karena at least kalau mereka menang dengan skor meyakinkan, secara permainan pun tadi malam oke, definitely semua main bagus. Yang nggak mungkin Lindelof, dia masuk gantiin Luke Shaw, kalau nggak salah dia cedera lagi. Ya ini swag ya kalau MU, Luke Shaw baru balik cedera lagi, balik lagi cedera lagi, dan Lisandro pun cedera lagi. Ya, semalam yang dimainin Evans sama Varane. Dalot akhir-akhir ini 3 match terakhir lumayan oke, tapi dari sisi defense. Nah, dari transisi dia ketika menyerang ya lumayan lah, not bad. Tapi ya kita nggak tahu seberapa konsisten dia, karena dia seringkali tidak konsisten apalagi kalau ketemu tim-tim besar. Ya sebenarnya pemain ini biasa banget. Nah, ini menjadi suntikan moral yang sangat bagus untuk MU, untuk Højlund juga yang sudah mencetak gol berturut-turut. Kalau dari bulan kemarin awal Januari dia kan banyak sekali kritikan karena dia kan striker ya, tapi tidak bisa mencetak banyak gol karena ya support dari pemain MU, bola yang mengalir ke dia itu nggak banyak sehingga dia harus bekerja keras. Bahkan dia pressing kiri kanan, naik turun, bantu defense sampai ke tengah. Ya, ini dia itu mirip Garnacho, skillnya itu pas-pasan, dan namun bisa ditutup dengan etos kerja dia yang sangat bagus. Ya karena dua-dua adalah pemain muda dan definitely pemain baru semua, jadi ya it's okay lah. Nah, yang agak menyedihkan itu untuk kesekian kalinya yaitu Rashford. Ya, kalau gua jadi manajemen MU ya mending gua jual musim panas nanti. Ini bener-bener dia main jelek, terus etos kerja nggak bagus, terus seringkali egois, dan ya at least kalau lu nggak bisa kasih kontribusi untuk tim, ya lu bekerja keras lah. Kayak Garnacho, kayak Højlund, Bruno, meskipun dia sering protes dan koar-koar, tapi dia bekerja keras. Dia sering bantu pressing, bantu defense, lari kiri kanan, jemput bola. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Rashford. At least dia masih punya nilai atau value yang cukup bagus, dan itu bisa mendapatkan klub yang lebih mudah daripada pemain-pemain debut MU seperti Martial dan lain-lain. Ya, mungkin dia butuh lingkungan yang baru. Dia kan termasuk yang akamsi paling lama kan di eranya Ten Hag ini. Dia dari 2016 kalau nggak salah, dan performanya itu benar-benar sangat tidak konsisten. Untuk klub sebesar MU, lu kalau mau compete menjadi juara atau menjadi title race contender, lu harus punya pemain-pemain yang punya added value lebih, dan pemain itu harus bisa at least konsisten sepanjang musim. Mungkin nggak selalu main bagus di setiap match, tapi at least memberikan kinerja dan juga bisa berkontribusi untuk tim, menurunkan ego dan lain-lain, disiplin dan lain-lain. Dia kan seringkali indisipliner, pergi party lah, datang telat lah, dan lain-lain, dan itu sangat tidak bagus untuk MU yang sekarang memasuki era baru dengan manajemen, regenerasi manajemen mereka yang baru setelah diambil oleh
Radcliffe dan juga mereka dapat direktur teknik yang baru dari Newcastle, ya Rashford mending dijual. Oke, gue kira itu dulu. Next kita ketemu tengah pekan nanti ada UCL. Thanks for watching.